Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Dr. Ahmad Jamil, MSI, selaku dosen mata kuliah Sosiologi Media dan Komunikasi pada angkatan ke-38 Universitas Mercubuana Jakarta. Izin menyampaikan teori kognitif sosial komunikasi massa yang digagas oleh Albert Bandura. Teori kognitif sosial komunikasi massa. Sejarahnya yaitu teori kognitif sosial atau sosial kognitif teori merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimen boneka bobo yang mana pembelajaran bisa diperoleh melalui contoh dari suatu tindakan atau pengaruh dari media. Definisi teori kognitif sosial yaitu yang pertama, teori kognitif sosial dibangun pertama kali oleh Albert Bandura, seorang psikolog sekitar tahun 1960. Teori kognitif sosial memandang bahwa proses belajar melalui konsekuensi respon sebagai suatu proses kognitif. Melalui pengalaman, seseorang menyadari konsekuensi positif dan negatif dari tindakannya. Teori kognitif sosial didasarkan atas proporsi bahwa proses sosial ataupun proses kognitif adalah sentral dalam memahami tentang motivasi, emosi, dan tindakan sosial. Disebut teori kognitif sosial karena menekankan fakta bahwa hampir semua informasi diperoleh dari interaksi dengan orang lain. Dan dalam hal ini lebih banyak pengaruh yang disajikan dari media massa. Konsep kognitif sosial yaitu banyak yang mengkaji dan meneliti observasional. Seseorang belajar melalui pengamatan secara langsung. Teori belajar juga menjelaskan pola-pola perilaku yang menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang cenderung untuk meniru atau meneladani apa yang mereka lihat dari media atau orang lain. Yang kedua yaitu sosial. Tindakan dan pikiran manusia memiliki asal-usul yang bersifat sosial. Dalam hal ini tindakan atau interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, kognitif, di mana pikiran dapat mempengaruhi motivasi, perasaan, dan tindakan manusia. Kapasitas internal manusia. Dalam teori kognitif sosial, di mana menyatakan adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Yang pertama, kapasitas penyeimbolan atau symbolizing capability. Manusia untuk membuat, memahami, dan meregulasi lingkungan sosial yang memiliki keterkaitan langsung dengan individu tersebut. Kapasitas pengendalian diri, self-regulating capability. Strategi proaktif dan reaktif agar manusia dapat mengendalikan dirinya dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Kemampuan refleksi diri. Kemampuan refleksi diri tergantung pada aspek kognitif dan efikasi manusia. Efikasi itu yaitu penilaian seseorang atau manusia individu, penilaian untuk melakukan sesuatu hal itu benar atau salah. Selanjutnya yaitu vicarious capability. Pengalaman diperoleh melalui model sosial, yaitu seorang individu menjadikan individu lain sebagai model bagi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu yang kelima, observasi pembelajaran atau observational learning. Individu belajar dari masa lalunya atau mempelajari pengalaman dari orang lain, yaitu pembelajaran melalui observasi merupakan pembelajaran yang baik. Dalam pembelajaran yaitu observational learning, yaitu manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain secara langsung. Permodelannya yaitu melibatkan proses kognitif, jadi tidak hanya meniru, lebih dari sekedar menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain karena sudah melibatkan perepresentasian informasi secara simbolis dan menyiapkannya untuk digunakan di masa depan. Enactive learning itu maksudnya perilaku yang kompleks dapat dipelajari ketika manusia memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi dari perilakunya tersebut. Asumsi dasar dari
teori kognitif sosial, yaitu yang pertama, manusia memiliki karakteristik yang menakjubkan, yaitu keplastisannya. Yang kedua, yaitu manusia memiliki kapasitas untuk mengatur hidup mereka sendiri. Yang ketiga, manusia memiliki kapasitas untuk melatih atas alam dan kualitas hidup mereka sendiri. Yang keempat, manusia mengatur kehidupannya dipengaruhi dengan faktor internal dan eksternal. Dari internalnya sebagai tadi yang sebutkan adalah dari sisi kognitifnya, dari eksternal yaitu dari pengaruh lingkungan. Selanjutnya yaitu manusia menemukan dirinya dalam situasi yang ambigu secara moral. Perilaku manusia merupakan campuran antara unsur bawaan dan belajar. Albert Bandura menyatakan konsep resiprokalitas triadik. Perilaku, faktor kognitif dan pribadi serta lingkungan semua bekerja secara interaktif dan saling mempengaruhi. Jadi, perilaku atau tindakan manusia merupakan hasil interaksi dari tiga faktor tersebut. Simbolnya yaitu determinasi timbal balik, dibuatkan sebuah sebuah gambar ya. Di mana B sebagai perilaku, P-nya yaitu faktor kepribadian, dan E-nya faktor lingkungan. Dari ketiga ini, perilaku sangat dipengaruhi oleh faktor kepribadian. Perilaku yang akan ditimbulkan seseorang tergantung dari faktor pribadi individu itu sendiri dan faktor yang datang dari luar, yaitu faktor lingkungan. Ada sebuah statement bahwa pembelajaran dengan mengamati jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan mengalami langsung. Ini merupakan merupakan dari teori kognitif sosial Bandura yang dikritisi oleh Skinner, yaitu perilaku harus dialami oleh individu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan presentasi ini sedikit memberikan pencerahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.